Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ke-1. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia KD 3.2 tentang mencari informasi penting dari teks. Dan yang kedua, pelajaran IPA KD 3.2 yaitu sistem pernapasan hewan. Anak-anak, ini dicatat ya. Namun kalau ada di buku paket tema, tidak perlu dicatat kembali ke buku tulis. Perhatikan teks berikut ini. Informasi. Sekarang kita akan belajar tentang informasi. Apa sih itu Pak informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau disebut mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, sekarang Bapak ada teks nih di paket tema kalian, yaitu tentang Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, kita melihat nih ada gambar Dayu dengan ikan mas kokinya atau dengan ikan hiasnya. Di sini mulut ikannya ada sambil mangap, lalu sambil menutup dan terbuka. Nah, sekarang kita bikin mind map nih, mind map atau peta pikirannya. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Kita harus membuat dari menggunakan kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini Bapak sudah ada nih. Nah, ini dari contoh misalkan dari kata apa. Nah, di sini kita akan bisa membuat pertanyaan, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Kira-kira apa ya? Ikan hias dari jenis ikan mas koki. Lalu setelah kata apa, yaitu di mana. Di mana ikan hias itu dipiara? Di mana kira-kira ikan hias dipelihara di akuarium? Nah, setelah di mana kita menggunakan kata kapan. Kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya akuarium dibersihkan seminggu sekali. Lalu habis itu apa lagi? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan ikan-ikan hiasnya saat mereka membuka dan menutup mulut. Nah, setelah itu kapan? Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Lalu kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang memelihara ikan hias? Yaitu Dayu yang memelihara ikan hias. Jadi seperti itu ya. Jadi kita membuat peta pikiran seperti ini atau mind map ya anak-anak. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita sesuaikan dari isi teks ceritanya. Sekarang tentang sistem pernapasan hewan.
Anak-anak, jika kalian sudah memahami dan di buku paket tema sudah ada, tidak perlu dicatat yang ini ya. Namun kalau kalian ingin mencatat, dipersilakan. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Nah, yang pertama ada cacing tanah atau disebut vermes. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dan yang kedua ada serangga nih atau disebut insekta. Serangga bernapas menggunakan trakea, saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Contohnya seperti lebah ya. Lalu ketiga ada ikan atau disebut pisces ya. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, kita tahu kan insang itu yang ada di kanan kiri kepala ikan. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dan yang keempat ada amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air kemudian juga di darat. Saat di air dalam fase berudu, biasanya nih kodok kalau berudu itu seperti di film Upin Ipin, hidupnya di air seperti ikan bentuknya. Amfibi bernapas menggunakan insang. Nah, saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau kita menemui katak, rata-rata kulitnya itu basah ya. Nah, di sini fungsinya lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari katak. Lalu lanjut ada reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Pada reptilia yang dapat menyelam, ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Burung yang bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ini sekarang burung nih. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Lalu terakhir ada mamalia nih. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Nah, mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Contoh hewannya seperti lumba-lumba. Nah, itu tadi materi pada hari ini. Anak-anak jangan lupa kerjakan halaman 3, langsung dikerjakan di buku paketnya ya. Anak-anak semangat terus dalam mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih.